Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 12 semester 1, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Nah, untuk bisa mempelajari sifat koligatif larutan, sebelumnya kita harus bisa memahami terlebih dahulu apa itu larutan, perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit, kemudian satuan-satuan konsentrasi. Di mana materi-materi ini sudah pernah dipelajari di kelas 10 ya. Untuk link videonya, adik-adik bisa lihat di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke sifat koligatif larutan atau yang bisa kita singkat dengan SKL. Sifat koligatif larutan atau SKL adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah atau banyaknya partikel zat terlarut dan bukan atau tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan ini ada 4 ya. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, disimbolkan dengan delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku, disimbolkan dengan delta TF. Dan yang keempat, tekanan osmosis yang disimbolkan dengan V. Nah, pada video ini yang akan kita bahas hanya sifat koligatif larutan yang pertama ya, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Sedangkan untuk SKL lainnya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Apa itu tekanan uap? Tekanan uap adalah nilai yang menunjukkan kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Jadi, jika suatu zat atau cairan mempunyai tekanan uap yang tinggi, itu menunjukkan bahwa zat atau cairan tersebut mudah menguap. Sebaliknya, jika zat atau cairan mempunyai tekanan uap yang rendah, menunjukkan bahwa zat atau cairan tersebut sukar menguap. Lalu, apa itu penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap atau yang disimbolkan dengan delta P adalah berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan uap pelarut murninya. Misal, ini adalah pelarut murni dan ini adalah larutan. Bedanya tahu ya? Jadi, kalau pelarut murni hanya mengandung pelarut saja. Contohnya adalah air. Sedangkan larutan adalah campuran antara pelarut dengan zat terlarut. Contohnya, campuran air dengan gula atau larutan gula. Manakah yang lebih mudah menguap? Pelarut murni atau larutan? Nah, ternyata pelarut murni itu lebih mudah menguap dibandingkan dengan larutan. Artinya, larutan sukar menguap. Kenapa? Karena adanya zat terlarut akan menutup sebagian permukaannya. Nah, ingat, cairan yang mudah menguap memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dibandingkan dengan cairan yang sukar menguap. Artinya, tekanan uap pelarut murni lebih besar dibandingkan tekanan uap larutan. Tekanan uap pelarut murni disimbolkan dengan P0, tekanan uap larutan disimbolkan dengan P. Berarti P0 lebih besar daripada P. Jadi mengalami penurunan ya, makanya disebut dengan penurunan tekanan uap. Nah, untuk mengetahui besar penurunannya atau delta P, berarti sama dengan P0 dikurang P. Nah, selain menggunakan persamaan ini, kita juga bisa menentukan besarnya penurunan tekanan uap atau delta P dengan menggunakan rumus yang lain, yaitu delta P sama dengan P0 dikali XT. Rumus ini merupakan pengembangan dari persamaan sebelumnya ya, yaitu delta P sama dengan P0 dikurang P. Kemudian, jika yang ditanya adalah tekanan uap larutan, kita bisa langsung menggunakan rumus P sama dengan P0 dikali XP. Rumusnya hampir sama ya. Kalau untuk mencari delta P atau penurunan tekanan uap dikali dengan XT, sedangkan kalau untuk mencari tekanan uap larutan, rumusnya dikali dengan XP. Kita buat keterangannya ya. P adalah tekanan uap larutan, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut, kemudian X adalah salah satu konsentrasi larutan yaitu fraksi mol. Berarti kalau XT adalah fraksi mol zat terlarut, sedangkan XP adalah fraksi molnya pelarut.
Nah, untuk mencari X atau fraksi mol, berbeda antara fraksi mol larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Jadi, untuk larutan non-elektrolit, persamaan ini bisa kita jabarkan menjadi delta P sama dengan P0 dikali mol zat terlarut per mol total atau mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Begitupun halnya dengan persamaan ini ya. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi P sama dengan P0 dikali mol pelarut, karena dia fraksi mol pelarut ya, dibagi dengan mol campuran atau larutan, yaitu NP ditambah NT. Jadi, N adalah jumlah mol ya. Jika belum diketahui, salah satu cara untuk mencari jumlah mol, rumusnya adalah gram per mR. Oke, bagaimana dengan larutan elektrolit? Untuk larutan elektrolit, penjabaran dari rumus ini menjadi delta P sama dengan P0 dikali mol zat terlarut, kemudian dikali I, dibagi dengan mol zat terlarut dikali I, ditambah dengan mol pelarut. Sedangkan untuk mencari tekanan uap larutan elektrolit, rumusnya bisa kita jabarkan menjadi P sama dengan P0 dikali NP per NP ditambah NT dikali I. Apa itu I? I adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. N di sini adalah jumlah ion, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, untuk larutan elektrolit kuat, karena derajat ionisasinya sama dengan 1, maka nilai faktor Van Hoff-nya atau I-nya sama dengan N atau jumlah ion. Oke, jelas ya? Jadi ini rumus untuk mencari delta P dan P larutan non-elektrolit. Lalu ini rumus untuk mencari delta P dan P untuk larutan elektrolit. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung membahas contoh soal. Tekanan uap air murni pada 25 derajat Celcius adalah 23,76 mmHg. Jika ke dalam 90 gram air dengan MR sama dengan 18, dilarutkan 18 gram glukosa, MR-nya 180, maka penurunan tekanan uap larutan adalah, kita buat yang diketahuinya dulu ya, tekanan uap air murni. Air ini adalah pelarut, berarti tekanan uap pelarut, simbolnya adalah P0, nilainya adalah 23,76 mmHg. Kemudian 90 gram air tadi pelarut ya, berarti gram pelarut atau GRP adalah 90 gram. MR air diketahui 18, berarti MRP 18. Dilarutkan 18 gram glukosa. Berarti glukosa ini adalah zat terlarutnya. Massa atau gram terlarutnya adalah 18 gram. Kemudian MR-nya juga diketahui, berarti kita lambangkan MRT ya, yaitu 180. Maka penurunan tekanan uap larutan adalah, perhatikan di sini ada kata penurunan, berarti yang ditanya adalah delta P. Oke, kita buat rumus delta P-nya. Karena larutan glukosa adalah larutan non-elektrolit, berarti delta P sama dengan P0 dikali mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Kita masukkan datanya, diketahui P0-nya adalah 23,76 dikali mol zat terlarut. Ingat, mol sama dengan gram per mR. Berarti kalau mol zat terlarut, berarti gramnya si terlarut, yaitu 18, per mR-nya terlarut, yaitu 180. Dibagi mol zat terlarut berarti sama ya, 18 dibagi 180 ditambah molnya pelarut berarti gramnya pelarut yaitu 90 dibagi dengan MR-nya pelarut yaitu 18.
Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 18, ini 1, di sini 10. Ini juga jadinya 1/10. Kemudian 90 dibagi 18 adalah 5. Sama dengan 23,76. 1 dikali 1/10 dibagi 1/10 ditambah 5 itu sama dengan 51/10. 10-nya bisa kita coret. Jadinya sama dengan 23,76 dibagi 51 atau sama dengan 0,47 mmHg. Jadi, penurunan tekanan uap larutannya adalah 0,47 mmHg. Jelas ya? Titik didih atau yang disimbolkan dengan TB adalah temperatur atau suhu saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Atau, titik didih itu adalah suhu saat zat cair mulai mendidih. Oke, berikutnya titik beku atau yang disimbolkan dengan TF. Titik beku adalah temperatur atau suhu saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Atau titik beku adalah suhu saat zat cair mulai membeku. Oke, sekarang kita lanjut membandingkan titik didih dan titik beku pelarut dengan titik didih dan titik beku larutan. Misal di sini ada pelarut ya. Pelarut memiliki titik didih yang disimbolkan dengan TB0 dan juga memiliki titik beku yang disimbolkan dengan TF0. Kemudian, apabila ke dalam pelarut ini ditambahkan zat terlarut, maka akan berubah menjadi seperti ini, atau yang disebut juga dengan larutan. Tentunya, larutan juga memiliki titik didih yang disimbolkan dengan TB, dan titik beku yang disimbolkan dengan TF. Oke, kemudian apakah titik didih pelarut murni sama dengan titik didih larutan? Nah, ternyata adanya zat terlarut dalam larutan membuat pelarut lebih sukar mendidih dibandingkan dengan pelarut murni. Artinya, butuh suhu yang lebih tinggi untuk mendidihkan larutan. Berarti, titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut. Selain itu, adanya zat terlarut di dalam larutan membuat pelarut lebih sukar membeku. Artinya, butuh suhu yang lebih rendah untuk membekukan larutan. Atau bisa dibilang, titik beku larutan itu lebih kecil dibanding titik beku pelarut. Nah, kemudian ingat, larutan ini kan terbagi menjadi 3 jenis. Ada larutan non-elektrolit, contohnya adalah larutan urea. Ada larutan elektrolit lemah, contohnya adalah larutan asam cuka atau CH3COOH. Dan ada larutan elektrolit kuat, contohnya adalah larutan NaCl. Nah, ternyata dengan konsentrasi yang sama, misal ureanya 0,1 m, asam cukanya juga 0,1 m, NaCl-nya juga 0,1 m, si larutan non-elektrolit itu lebih mudah mendidih atau titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan titik didih larutan elektrolit lemah. Begitupun dengan larutan elektrolit lemah lebih rendah dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat. Kenapa? Nah, ingat, sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel. Nah, si larutan elektrolit kuat ini, karena dia terionisasi sempurna, maka jumlah partikelnya itu lebih banyak dibandingkan dengan larutan elektrolit lemah yang hanya terionisasi sebagian dan lebih banyak dari larutan non-elektrolit yang tidak terionisasi atau hanya berubah menjadi molekul-molekulnya. Oke, kemudian untuk titik beku berarti kebalikannya ya. Si larutan non-elektrolit itu memiliki titik beku yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan elektrolit lemah. Kemudian lebih tinggi juga dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat. Jangan lupa, dari ketiga jenis larutan ini, si pelarutlah yang memiliki titik didih paling kecil atau paling rendah. Dan si pelarutlah yang memiliki titik beku atau TF0 yang paling besar dibandingkan dengan ketiga larutan ini. Sekarang kita akan melihat perbedaan titik didih dan titik beku pelarut dan larutan pada diagram fase atau kurva PT pelarut dan larutan. Ini diagram fasenya. Garis horizontal ini menunjukkan suhu semakin ke kanan semakin besar,
Kemudian yang vertikal menunjukkan nilai tekanan, semakin ke atas berarti semakin besar. Kemudian di sini adalah area fase padat. Di sini fase cair. Kemudian di sini fase gas. Nah, garis ini pada suhu dan tekanan tertentu merupakan peralihan dari fase padat menjadi fase gas. Kemudian garis yang ini pada suhu dan tekanan tertentu juga merupakan peralihan dari fase padat berubah menjadi fase cair atau mencair ya. Kemudian garis ini merupakan peralihan dari fase cair menjadi fase gas. Nah, ini kurva yang kita buat untuk pelarut dulu ya. Langsung saja kita contohkan pelarutnya adalah air. Nah, ingat air mendidih apabila tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar, yaitu 1 atm. Jadi, kita misalkan 1 atm-nya di sini. Nah, kemudian titik atau suhu saat air mulai mendidih, berarti di sini ya, atau disimbolkan dengan TB0. Karena pelarutnya air, berarti titik didihnya atau TB0-nya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian suhu pada saat air mulai membeku berarti berubah dari fase cair menjadi padat ya. Berarti titiknya di sini, simbolnya adalah TF0. Nah, untuk air berarti TF0 atau titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Kemudian apabila ke dalam pelarut atau air ditambahkan zat terlarut, maka kurvanya ini akan berubah menjadi seperti ini. Jadi yang merah ini adalah kurvanya larutan ya. Perhatikan apa perbedaannya. Nah, pada tekanan yang sama, ternyata larutan memiliki titik didih yang lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut atau air. Titiknya di sini disimbolkan dengan TB untuk larutan ya. Selain itu, titik bekunya juga ternyata lebih rendah dibandingkan dengan titik beku si pelarut atau air. Suhu atau titik bekunya di sini ya. Dari kurva ini sudah jelas ya bahwa larutan mengalami kenaikan titik didih dari pelarutnya sebanyak delta TB. Dan si larutan mengalami penurunan titik beku sebanyak delta TF. Untuk mencari berapa kenaikan titik didihnya, berarti langsung saja kita kurangkan titik didih yang lebih besar yaitu TB, titik didihnya si larutan ya, dikurang dengan titik didihnya si pelarut atau TB0. Nah, kalau misal yang ditanya adalah titik didih larutan dan kenaikannya diketahui, berarti rumusnya menjadi TB0 ditambah delta TB atau kenaikannya. Nah, kemudian untuk penurunan titik beku atau delta TF bisa kita cari dengan mengurangkan titik beku yang lebih besar berarti si TF0 ya. TF0 dikurang dengan TF atau titik bekunya si larutan. Kalau titik beku larutannya yang ditanya atau TF-nya yang ditanya, maka TF0 dikurang penurunannya atau delta TF. Selain menggunakan persamaan ini, kita juga bisa menggunakan persamaan yang lain untuk mencari delta TB dan delta TF. Kita buat poin yang keempat, kenaikan titik didih atau delta TB dan penurunan titik beku atau delta TF. Untuk larutan non-elektrolit, persamaan kenaikan titik didihnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M. Untuk persamaan penurunan titik bekunya adalah delta TF sama dengan KF dikali M. Sedangkan untuk larutan elektrolit, persamaan kenaikan titik didihnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Dan untuk persamaan penurunan titik bekunya adalah delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Jadi ini persamaan untuk larutan non-elektrolit dan ini persamaan untuk larutan elektrolit. Delta TB adalah kenaikan titik didih, delta TF adalah penurunan titik beku, kemudian KB adalah tetapan kenaikan titik didih, KF tetapan penurunan titik beku,
Nah, untuk nilai Kb dan Kf ini biasanya diketahui di soal ya. Dan untuk setiap jenis pelarut itu berbeda nilai Kb dan Kf-nya. Kemudian M adalah salah satu satuan konsentrasi yaitu molalitas. Untuk mencari molalitas kita bisa menggunakan persamaan M sama dengan massa terlarut atau gram T dibagi dengan mR terlarut dikali dengan 1000 per massa pelarut atau gramnya pelarut. Kemudian I adalah faktor Van Hoff. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Untuk mencari I kita bisa menggunakan rumus 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Ingat, untuk larutan elektrolit kuat, I sama dengan N atau jumlah ionnya. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Gambar berikut adalah diagram fase air, larutan HX, larutan HY pada konsentrasi yang sama. Nah, ini adalah diagram fasenya ya. Jadi, kurva yang paling atas ini merupakan kurva untuk pelarut atau air. Yang berwarna biru merupakan kurva untuk larutan HX. Yang berwarna merah merupakan kurva untuk larutan HY. Ingat, untuk kurva yang paling atas atau yang berwarna hitam ini pasti kurvanya air atau pelarut. Jadi meskipun tidak diketahui, kita harus bisa menentukan. Dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa 1. Asam HX lebih lemah dari asam HY. 2. Kl adalah penurunan titik beku HX. 3. Tetapan asam atau KaHX lebih kecil dari tetapan asam atau KaHY. 4. NO adalah kenaikan titik didih HY. Jadi di sini kita disuruh menentukan mana pernyataan atau kesimpulan yang benar. Kita cek pernyataan nomor 1. Asam HX lebih lemah dari asam HY. Perhatikan, di sini asam HX, di sini adalah asam HY. Asam HX titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan titik didih asam HY. Berarti asam HX lebih lemah dibandingkan dengan asam HY. Sesuai ya dengan pernyataannya, berarti pernyataan nomor 1 benar. Nah, kemudian biasanya kalau pernyataan nomor 1 benar, nomor 3 juga pasti benar. Tinggal kita pastikan saja. Tetapan asam atau KaHX lebih kecil dibanding tetapan asam atau KaHY. Oke, benar ya. Karena HX lebih lemah dibandingkan dengan HY, berarti Ka-nya juga lebih kecil dibandingkan dengan KaHY. Ingat, semakin besar nilai Ka, maka asamnya akan semakin kuat dan sebaliknya. Berarti pernyataan nomor 3 juga benar. Kemudian pernyataan yang kedua, Kl adalah penurunan titik beku HX. Kita lihat di sini, Kl, K adalah titik beku larutan HX, L adalah titik beku air. Jadi penurunan itu dilihat atau dibandingkan dari titik beku pelarutnya. Berarti benar ya, pernyataan nomor 2 benar. Lanjut pernyataan nomor 4, NO adalah kenaikan titik didih HY. Kita lihat, N adalah titik didih larutan HX, O adalah titik didih larutan HY. Berarti NO bukan kenaikan titik didih HY. Karena kenaikan titik didih itu harus dibandingkan dengan si pelarut. Berarti yang menjadi kenaikan titik didih HY adalah MO. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Glukosa atau C6H12O6 yang masanya 18 gram dilarutkan ke dalam 200 ml air. Berapa titik didih dan titik beku yang terbentuk jika diketahui Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per molar dan Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Kita buat yang diketahuinya dulu. Di sini diketahui massa glukosa yaitu 18 gram. Glukosa adalah zat terlarut, berarti gram T-nya sama dengan 18 gram. Kemudian dilarutkan ke dalam 200 ml air. Berarti bisa kita ketahui gram pelarutnya. Di sini yang diketahui adalah volumenya ya. Ingat massa jenis air adalah 1,
berarti volumenya sama dengan massanya, yaitu 200 gram. KB air diketahui 0,52. Kemudian KF air adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Nah, AR ini untuk mencari MR dari zat terlarutnya, yaitu C6H12O6. Kita cari MR-nya ya. C-nya ada 6, berarti 6 dikali 12, ditambah hanya ada 12, berarti 12 dikali AR-nya si H, yaitu 1, ditambah O-nya ada 6, berarti 6 dikali 16. Nah, ini kalau kita hitung, MR dari glukosa atau C6H12O6 adalah 180. Kemudian yang ditanya adalah titik didih atau TB dan titik beku atau TF dari larutan glukosa. Untuk mencari titik didih, berarti kita harus mencari nilai dari kenaikan titik didihnya dulu. Karena larutan glukosa ini merupakan larutan non-elektrolit, berarti persamaan yang kita gunakan adalah delta TB sama dengan KB dikali M. Kita masukkan datanya, delta TB sama dengan KB diketahui yaitu 0,52, di sini 52 ya. Dikali M, ingat M ini adalah molalitas, bisa kita cari dengan menggunakan rumus gram zat terlarut, yaitu 18, dibagi dengan MR zat terlarut, yaitu 180, dikali dengan 1000 per gramnya si pelarut, yaitu 200 gram. Tinggal kita hitung, ini nolnya bisa kita coret 2 di atas, 2 di bawah, kemudian 1 lagi di atas, 1 lagi di bawah, 18 dengan 18, jadi sisa 0,52 per 2 atau sama dengan 0,26 derajat Celcius. Nah, ini baru kenaikannya ya. Berarti titik didihnya atau TB-nya, ingat rumusnya adalah TB0 atau titik didihnya pelarut ditambah dengan kenaikannya atau delta TB-nya. Nah, sama dengan karena pelarutnya adalah air, berarti TB0-nya adalah 100. Jadi 100 ditambah 0,26 atau sama dengan 100,26 derajat Celcius. Berikutnya kita akan mencari titik beku atau TF. Nah, untuk mencari titik beku kita harus cari dulu nilai dari penurunan titik bekunya. Karena larutannya larutan non-elektrolit, berarti delta TF sama dengan KF dikali M. Kita masukkan datanya, KF-nya adalah 1,86, kemudian M-nya sama dengan yang ini ya. Tadi kita sudah cari, hasilnya adalah 1/2, berarti langsung aja kita kalikan dengan 1/2. 1,86 dikali 1/2 sama dengan 0,93 derajat Celcius. Lalu kita bisa cari TF atau titik bekunya. Ingat, TF ini rumusnya adalah TF0 dikurang delta TF. Karena pelarutnya adalah air, berarti TF0-nya adalah 0, berarti 0 dikurang 0,93 atau sama dengan minus 0,93 derajat Celcius. Jadi titik didihnya adalah 100,26 derajat Celcius dan titik bekunya adalah minus 0,93 derajat Celcius. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tekanan uap air murni pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,8 mmHg. Tekanan uap jenuh larutan yang dibuat dengan melarutkan 1 mol Na2SO4 dalam 900 gram air pada suhu 30 derajat Celcius adalah, kita buat yang diketahuinya, tekanan uap air murni berarti tekanan uap pelarut atau P0 sama dengan 31,8 mmHg. Melarutkan 1 mol Na2SO4, berarti Na2SO4 ini adalah zat terlarutnya, diketahui molnya,
atau NT-nya yaitu 1 mol. Dilarutkan dalam 900 gram air. Berarti 900 gram ini adalah gramnya si pelarut, yaitu 900 gram. Ingat, MR air adalah 18 ya, jadi terkadang dalam soal itu untuk air MR-nya tidak diketahui. Berarti kita harus bisa mengingat. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan uap jenuh larutan. Berarti P ya. Tidak ada kata penurunan, berarti bukan delta P. Nah, karena Na2SO4 ini adalah elektrolit kuat, berarti rumus P yang kita gunakan adalah P sama dengan P0 dikali NP per NP ditambah NT dikali I. Kita cari I-nya dulu ya. Na2SO4 adalah larutan elektrolit kuat. Berarti I-nya sama dengan jumlah ionnya. Nah, kita buat reaksi ionisasinya. Na-nya ada 2 atau 2Na+. Kemudian ion SO4 2-nya ada 1. Berarti jumlah ionnya adalah 2 ditambah 1 atau sama dengan 3. Lanjut, kita masukkan datanya. P0-nya adalah 31,8 dikali NP atau mol pelarutnya yaitu 900 dibagi 18 per NP-nya 900 dibagi 18 ditambah NT-nya adalah 1 mol, 1 dikali I-nya adalah 3. Kita sederhanakan, 900 dibagi 18 adalah 50, ini juga adalah 50. Jadinya sama dengan 31,8 dikali 50 per 50 ditambah 1 kali 3 atau 3 adalah 53. 31,8 dan 53 sama-sama kita bagi 53. 53 dibagi 53 adalah 1. 31,8 dibagi 53 adalah 0,6. Berarti hasil akhirnya adalah 0,6 dikali 50 atau sama dengan 30. Jadi, tekanan uap jenuh larutan adalah 30 mmHg. Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul-molekul pelarut dari suatu larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Jadi, membran semipermeabel ini hanya bisa dilewati oleh partikel-partikel pelarut ya. Kemudian apa itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis atau yang dilambangkan dengan P adalah tekanan balik yang terbentuk pada larutan untuk mencegah terjadinya proses osmosis. Nah, pada materi tekanan osmosis ini ada beberapa istilah yang sering digunakan ya. Yang pertama adalah isotonis. Misal, disebutkan larutan 1 isotonis dengan larutan 2. Nah, ini artinya tekanan osmotik 1 atau P1 sama dengan tekanan osmotik larutan kedua atau P2. Kemudian istilah yang kedua adalah hipotonis. Misal disebutkan larutan 1 hipotonis terhadap larutan 2. Nah, ini artinya tekanan osmotik larutan 1 itu lebih kecil dari tekanan osmotik larutan 2 atau P1 kecil dari P2. Kemudian istilah yang ketiga adalah hipertonis. Misal, larutan 1 hipertonis terhadap larutan 2. Artinya, P1 besar dari P2. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan tekanan osmosis suatu larutan? Sama halnya dengan sifat koligatif larutan lainnya, untuk menentukan tekanan osmosis larutan, kita harus bisa menentukan atau membedakan mana yang termasuk larutan elektrolit dan mana yang termasuk larutan non-elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit, menentukan tekanan osmotiknya kita bisa menggunakan rumus P sama dengan M dikali R dikali T. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, menentukan nilai P-nya, rumus yang kita gunakan adalah P sama dengan M kali R kali T kali I. Ini untuk larutan non-elektrolit. Dan ini untuk larutan elektrolit. P adalah tekanan osmosis, satuannya atm. M adalah konsentrasi atau molaritas larutan.
satuannya mol per liter. R adalah tetapan yang nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian T adalah suhu dengan satuan Kelvin. I adalah faktor Van Hoff yang bisa dicari dengan menggunakan rumus 1 ditambah N kurang 1 kali alfa, di mana alfa adalah derajat ionisasi dan N adalah jumlah ion. Ingat, untuk larutan elektrolit kuat, nilai I-nya sama dengan N atau jumlah ion. Kemudian, misal di dalam soal nilai M atau molaritas larutannya belum diketahui, maka konsentrasi atau M-nya bisa kita cari menggunakan rumus M sama dengan mol per volume satuan liter. Atau bisa juga menggunakan rumus gram zat terlarut per mr kali 1000 per volume larutan satuan mililiter. Oke, semoga bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke contoh soal. Sebanyak 8 gram elektrolit kuat L2X dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmosis larutan ini 4 atm pada 27 derajat Celcius, nilai R-nya diketahui 0,082 liter atm, mol min 1 Kelvin min 1, mr L2X adalah, kita buat yang diketahuinya dulu ya, sebanyak 8 gram elektrolit kuat, berarti 8 gram ini adalah gramnya zat terlarut atau GRT, sama dengan 8 gram. Dilarutkan dalam 1 liter air, berarti nanti volume larutannya akan menjadi 1 liter. Jika tekanan osmosis larutan ini 4 atm, diketahui tekanan osmosis atau P sama dengan 4 atm. Pada suhu 27 derajat Celcius, berarti T ya. 27 derajat Celcius, ini langsung saja kita ubah menjadi Kelvin satuannya ya. Caranya dengan ditambah 273, jadinya 300 Kelvin. R-nya juga diketahui, yaitu sama dengan 0,082 liter atm, mol min 1 Kelvin min 1. Nah, yang ditanya adalah MR dari senyawa elektrolitnya atau MR dari L2X. Kemudian, karena L2X merupakan senyawa elektrolit kuat, berarti kita harus menentukan nilai I-nya dulu ya. Nah, I-nya sama dengan jumlah ion. Jumlah ion L2X adalah 2 ditambah 1 atau sama dengan 3. Berarti I-nya sama dengan 3. Selanjutnya baru kita mencari MR L2X. Rumus yang kita gunakan adalah rumus tekanan osmosis untuk larutan elektrolit, yaitu P sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Karena yang ditanya adalah MR, maka molaritasnya ini kita uraikan lagi menjadi P sama dengan M-nya kita ganti jadi gram terlarut per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter dikali R dikali T dikali I. Kita masukkan data yang sudah diketahui. Pi-nya adalah 4 atm sama dengan gram zat terlarutnya adalah 8 per mr dikali 1000 per volume larutan, yaitu 1 liter. Di sini harus satuan mililiter ya, berarti sama dengan 1000 mililiter. Dikali R, R adalah tetapan nilainya 0,082. Dikali T atau suhu, yaitu 300 Kelvin. Dikali I, tadi sudah kita tentukan I-nya adalah 3. Kita sederhanakan, 1000-nya masing-masing bisa kita coret ya. Kemudian 8 dan 4 bisa kita sederhanakan, di sini jadi 1, di sini jadi 2. Lalu kita kali silang, 1 kali MR adalah MR sama dengan 2 dikali 0,082 dikali 300, ini nolnya bisa kita sederhanakan. Jadi 300 dikali 0,082 jadinya 8,2 dikali 3 dikali 3.
Kemudian ini jika kita kalikan hasilnya adalah 147,6. Jadi MR dari senyawa L2X adalah 147,6. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk membuat 200 ml larutan urea yang isotonis dengan larutan NaCl 0,1 molar, diperlukan massa urea yang MR-nya sama dengan 60 sebanyak. Kita buat yang diketahuinya dulu. Di sini disebutkan 200 ml larutan urea, berarti volumenya si urea sama dengan 200 ml. Kemudian larutan NaCl 0,1 molar, berarti M-nya si NaCl 0,1 M. MR urea juga sudah diketahui, yaitu sama dengan 60. Nah, kemudian yang ditanya adalah massa urea, berarti gram urea. Perhatikan, dalam soal ini ada dua jenis larutan ya. Yang pertama adalah larutan urea, yang kedua adalah larutan NaCl. Kemudian dikatakan, larutan urea isotonis dengan larutan NaCl. Berarti tekanan osmosis larutan urea sama dengan tekanan osmosis larutan NaCl atau Pi urea sama dengan Pi NaCl. Ingat, urea adalah larutan non-elektrolit. Berarti rumus Pi-nya adalah M dikali R dikali T, sedangkan NaCl adalah larutan elektrolit kuat. Berarti rumus Pi-nya adalah M dikali R dikali T dikali I. Karena yang ditanya adalah gram urea, berarti molaritas urea ini kita uraikan lagi ya, menjadi gramnya si urea per MR-nya urea. Langsung saja kita masukkan datanya, yaitu 60 dikali 1000 per volume larutan urea, yaitu 200 ml. Nah, untuk nilai R dan T, karena sama atau tetap, ini bisa kita coret. Berarti langsung sama dengan M dari larutan NaCl adalah 0,1 dikali I. Nah, NaCl termasuk larutan elektrolit kuat. Berarti nilai I-nya sama dengan jumlah ion. NaCl jika terionisasi akan membentuk satu ion Na+ dan satu ion Cl-. Berarti nilai I-nya sama dengan jumlah ionnya, yaitu 2. Langsung kita ganti ya, nilai I-nya adalah 2. Lalu kita sederhanakan, di atas kita coret nolnya 3, di bawah kita coret juga nolnya 3. Kemudian kita kali silang, jadinya gram urea atau massa urea sama dengan 6 dikali 2 dikali 0,1 dikali 2. Atau sama dengan 2,4 gram. Jadi, massa urea yang diperlukan adalah 2,4 gram. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, adik-adik bisa coba kerjakan soal ini ya. Ini caranya sama seperti contoh nomor 1. Bedanya ini adalah zat non-elektrolit. Berarti rumus Pi yang digunakan tidak menggunakan atau tidak perlu dikali dengan I. Oke, jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.